Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan yang lebih baik. Hari ini kita berjumpa di ORI, obrolan ringan episode 11. Tema yang kita angkat pada bagian ini adalah mengenai bagaimana kita meregulasi emosi sampai menghasilkan keadaan yang jernih, yang kemudian definisi sederhana itu ya, meregulasi emosi sampai menghasilkan kejernihan cara berpikir gitu ya, itu kemudian kita sebut dengan istilah yang selama ini sangat familiar gitu ya, dengan nama sabar. Ya, pada episode ini kita akan mengangkat judul Jangan Salah Paham, Sabar itu bukan pasrah tapi justru power. Kok bisa sih ya? Sabar itu bukan suatu kepasrahan, tapi justru sabar itu adalah suatu power atau kekuatan. Pada beberapa situasi yang menghasilkan tekanan atau kita bisa menyebutnya sebagai stresor, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, stresor ini bisa terjadi pada banyak aspek dalam hidup kita. Ada stresor yang sifatnya daily activity, ya, em, ya, dia sifatnya daily activity, dia ada dalam keseharian kita. Semisal kalau teman-teman yang masih kuliah, stresornya mungkin datang dalam wujud tugas-tugas kuliah, atau datang dalam bentuk pertemanan, atau datang dalam bentuk bagaimana kita membangun relasi dengan dosen, misalkan saat bimbingan skripsi atau bimbingan tesis. Hal-hal tersebut sangat mungkin menghasilkan situasi di mana ada bagian di mana kita tertekan atau stres gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah menikah, stresor bisa berwujud dalam bentuk pekerjaan rumah gitu ya, cucian yang menggunung, piring-piring kotor, atau bagaimana kita membersamai anak-anak yang kemudian daya eksplorasinya tuh sangat besar gitu ya, penasaran dengan banyak hal, dia masih mengembangkan daya imajinatif, gambar di tembok, dan sebagainya. Atau teman-teman yang bekerja mungkin ada daily activity yang kemudian secara rutin dilakukan di kantor gitu ya, meeting bareng, ngerjain project bareng, yang kemudian di antara itu ada stres-stres yang kemudian mampir dalam kehidupan kita. Baik yang sifatnya daily maupun yang sifatnya extraordinary gitu ya. Apa yang dimaksud sebagai extraordinary ini? Hal-hal yang mungkin tidak biasa terjadi, tapi itu ada, gitu ya. Misalkan belakangan di Indonesia ada beberapa daerah yang terkena musibah banjir. Itu bukan sesuatu yang sifatnya tiap hari akan ada, gitu ya. Tapi mungkin terjadi sesekali atau setahun sekali yang kemudian kita masukkan dalam kategori extraordinary event, gitu ya. Kejadian yang luar biasa yang kemudian sangat mungkin hal-hal tersebut juga menghasilkan eh, stresor. Nah, stresor ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, terdapat beberapa respon yang bisa kita berikan terhadap stresor. Ada hal yang menekan, kemudian kita menyikapinya dengan suatu hal. Nah, sikap kita ini kemudian disebut sebagai respon. Dan sabar adalah payung besar, sekali lagi, sabar ini bukan langkah tunggal, melainkan sabar itu payung besar yang menaungi beberapa langkah di bawah si payung ini, yang kemudian beberapa langkah ini melibatkan banyak sekali unsur-unsur psikologi, termasuk ya, kalau ada stresor, ya, kemudian kita langsung menganggap stresor ini sebagai suatu hal yang merugikan, suatu hal yang mengancam, suatu hal yang menakutkan, maka otomatis hal-hal tersebut sangat mungkin memicu amarah kita. Sehingga kita, bahasa orang pada umumnya, jadi gagal sabar gitu ya. Kenapa? Karena ada regulasi emosi yang kemudian tidak pada tempatnya atau kemudian lebih reaktif daripada biasanya. Sehingga amarah-amarah atau kemudian emosi negatif yang lain itu cenderung lebih cepat muncul dibandingkan emosi-emosi positif seperti tenang dulu, pikir jernih dulu, dan sebagainya. Sehingga di bawah judul diskusi kita pada kesempatan hari ini bahwa sabar itu bukan pasrah, tapi justru sabar itu power, letaknya adalah pada bagaimana cara kita, ya, pertama-tama kalau sabar ini adalah payung yang di bawahnya ada banyak sekali konsep-konsep yang bernaung, maka konsep awal yang kemudian bisa kita pahami adalah sabar ini berkaitan dengan cara kita mengenali emosi pertama kali saat terjadi suatu stresor tertentu. Kalau stresor ini kita nilai, kita persepsikan
kita labeli sebagai suatu hal yang mengancam, suatu hal yang menakutkan, persepsi inilah yang sebenarnya teman-teman sekalian, gitu ya, perlu dipertimbangkan ulang. Ya, kalau hal-hal yang sifatnya daily activity gitu ya, misalkan lupa naruh kunci atau kemudian cucian yang banyak atau bagaimana kita membersamai anak-anak kita sehari-hari, kalau sejak awal kita menjadikannya sebagai suatu beban atau hal-hal yang membuat kita frustasi, maka sebenarnya eh, kata sabar itu hanya jadi apa istilahnya ya, jadi hayalan gitu ya. Kenapa? Karena sejak awal kesabaran itu justru dimulai dari cara kita mempersepsikan tentang aktivitas harian kita, apapun itu, yang kemudian sangat mungkin itu jadi stresor, tapi mari kita nilai kembali dengan penilaian yang lebih positif. Saat kita menilainya secara negatif, maka gitu ya, secara neuropsikologi, penilaian yang negatif itu, apalagi dinilai sebagai semacam beban begitu ya, dinilai sebagai semacam beban atau dinilai sebagai suatu hal yang eh, membuat hidup kita jadi mudah frustasi gitu ya, atau membuat kita banyak hal dalam sehari-hari kita itu kecewa gitu ya, atau kemudian kita merasa eh, orang lain itu ngejudge kita, terpojokkan, atau kemudian kita merasa tertolak atau kita merasa cemas, maka penilaian seperti ini oleh cara kita berpikir ya akan mengaktifkan proses yang ada di dalam otak kita. Pertama kali direspon oleh reseptor ya, yang kemudian ada di dalam amigdala. Amigdala ini adalah tempat di mana emosi kita itu diolah. Kalau persepsi pertama tentang daily activity kita ya, ada banyak hal yang membuat kita stres, tertekan, frustasi, cemas, takut. Semua hal itu dipersepsi dengan cara seperti itu, maka amigdala ini akan bekerja menganggap hidup kita itu memang demikian gitu ya. Kenapa? Karena amigdala ini nanti ujung dari prosesnya akan menghasilkan hormon-hormon stres. Ya, dimulai dari persepsi bahwa ini adalah suatu yang berat, kemudian itu menjadi suatu kenyataan gitu ya. Kenapa? Didukung oleh produksi hormon stres namanya hormon kortisol. Ya, sehingga sabar itu justru dimulai dari cara pertama kali kita menilai stresor. Ya, kesabaran itu bukan ketika kita nggak marah-marah gitu ya, atau kemudian kita bisa berpikir jernih, itu bagian dari konsep sabar secara umum. Tapi tahapannya justru dimulai bagaimana kita punya framework atau cara berpikir tentang stresor yang kita alami sehari-hari. Gitu ya. Oh, bahwa hidup ini adalah perjuangan, bahwa hidup ini adalah ujian, bahwa hidup ini mungkin akan ada masalah gitu ya. Yang kemudian nanti di episode berikutnya kita akan coba lihat ya hakikat hidup itu seperti apa, yang kemudian memang kita tidak punya pilihan lain ya dalam hidup itu selain sabar dan syukur, yang kemudian itu yang akan menjadikan stabilitas mental dan stabilitas iman. Memang pilihannya hanya itu. Mau milih yang mana lagi gitu ya? Ya kalau nggak sabar syukur, kalau nggak syukur sabar, cuman itu gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat dari konstruk pendekatan teori psikologi atau neuropsikologi, bagaimana sabar itu justru menjadi kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menjadi suatu titik di mana, ayo wes lah gitu ya. Nanti akan ada titik itu iya. Tapi pada dasarnya sabar itu bukan menyerah gitu ya, atau pasrah begitu aja. Tapi sabar itu justru akan mengencourage gitu ya, mengempowering bagaimana diri kita itu berdaya terhadap stresor. Kita tidak dikuasai stresor, tapi kita menguasai stresor. Caranya gimana? Sabar itu. Dimulai dari mana? Gitu ya. Jangan mudah memberikan penilaian terhadap daily activity, keseharian kita sebagai suatu hal yang membebani, sebagai suatu hal yang menyulitkan, gitu ya. Itu dulu yang diubah, ya. Karena segala sesuatu itu dimulai dari cara kita berpikir, dan cara kita berpikir dipengaruhi oleh bagaimana kita memaknai hidup ini secara umum. Nah, apa yang terjadi kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang membebani, menakutkan, mengancam, membuat hidup frustasi? Nah, amigdala ini adalah bagian otak yang kemudian akan merespon penilaian itu, di mana amigdala ini akan mengaktifkan hipotalamus, gitu ya. Di dalam hipotalamus ini, ya, teman-teman sekalian, gitu ya, nanti akan ada kaitannya dengan kelenjar pituitari ya. Amigdala mengaktifkan hipotalamus, kemudian dia akan mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitari dan kemudian akan melepaskan hormon CRH ya. Yang kemudian aktivitas pada pituitari ini akan menggesek gitu ya, akan jawil kalau orang bilang gitu ya. Kelenjar adrenal ya, salah ya, kelenjar adrenal, yang kemudian kelenjar adrenal akan mengeluarkan hormon ACTH. Nah, kelenjar adrenal ini gitu ya akan memproduksi gitu ya stres hormon yang wujudnya adalah kortisol, adrenalin, dan kemudian noradrenalin.
gitu ya. Nih, secara ringkas kira-kira bagiannya seperti ini. Amigdala mengaktifkan hipotalamus, hipotalamus mengaktifkan kelenjar pituitari atau pituitary gland, yang kemudian pituitari ini akan menghasilkan hormon, gitu ya. Terus kemudian dia akan menyenggol, gitu ya, kelenjar adrenal yang ada di sekitar ginjal kita, gitu ya. Kemudian ini akan menghasilkan stres hormon. Namanya apa? Kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Kenapa yang namanya menganggap bahwa daily activity kita tuh mungkin memang akan jadi ujian hidup, kita mempersepsikannya bahwa dia adalah sesuatu yang membuat kita akan lebih dewasa, teruji, kemudian kita lebih siap menghadapi stresor-stresor itu menjadi sangat penting dan menguntungkan, ya, dimana itu menjadi langkah pertama kesabaran ya, mengubah cara berpikir terhadap stresor. Kenapa itu sangat menguntungkan? Justru kalau kemudian hidup itu kita anggap sebagai beban, apalagi daily activity kita itu kita anggap sebagai hal yang bikin kita takut, cemas, frustasi, itu akan merugikan. Karena sabar itu benar-benar akan membuat kita powerful dalam banyak hal. Kebalikannya, kalau semua hal kita pikir sebagai suatu hal yang membebani, ketika hormon stres ini terproduksi, teman-teman, karena semua hal dianggap sebagai hal yang menakutkan gitu ya, mengecewakan dan sebagainya, maka kortisol ini gitu ya, kortisol ini akan berpengaruh pada 3 posisi minimal gitu ya. Pertama, dia akan mempengaruhi prefrontal cortex. Kalau kita tidak menganggap bahwa hidup itu memang ujian atau hidup itu memang perjuangan, tapi hidup itu adalah beban, kortisol itu akan mengunci prefrontal cortex kita. Sehingga ya kalau kita tidak menahan diri untuk tidak apa istilahnya ya, menahan diri untuk tidak mudah langsung meledak-ledak dengan cara mengatur cara berpikir ya, maka prefrontal cortex kita akan kesulitan menemukan jalan keluar di saat kita berada pada situasi yang emergensi gitu ya. Anak kita misalkan ya terpleset jatuh gitu ya, tapi kita menganggap itu suatu kesalahannya dia. Gimana sih, kenapa kamu nggak hati-hati gitu ya? Karena kita menganggap kamu nih mengganggu kenyamanan saya gitu ya. Saya enak-enak tidur, kamu nih malah kepleset gitu ya. Kan saya harus bangun. Itu kan suatu stresor ya, yang kemudian kita nilai sebagai sesuatu yang merepotkan kita. Kalau sudah kayak gitu, amigdala akan nyenggol bagian-bagian otak yang lain sampai terproduksinya hormon kortisol. Yang dirugikan siapa kita? Kenapa ya? Ketika kejadian seperti itu, dibanding nolongin anak, kita milih marah-marah gitu ya. Kenapa? Karena amigdala terlanjur menguasai gitu ya, dengan emosi negatif dalam wujud marah, kortisol diproduksi dalam jumlah yang bisa jadi berlebih gitu ya. Itu ngunci kemampuan kita berpikir secara jernih. Kemampuan berpikir secara jernih itu tepat letaknya ada di prefrontal cortex ini. Yang kemudian ketika kortisol itu banyak jumlahnya gitu ya, dia akan menyebabkan neuron-neuron yang ada di bagian prefrontal cortex ini terlalu banyak kalsium dan dia bisa mati. Yang namanya mati gitu ya, neuron yang ada di prefrontal cortex, kita kesulitan berpikir jernih. Yang rugi siapa? Kita dan anak kita gitu ya. Kalau kasusnya anak kita kepleset terus kita malah memilih marah-marah, lah dia udah terlanjur berdarah-darah, udah terlanjur badannya pada sakit gitu ya. Kita yang marah-marah, malah nggak ada yang mendapatkan kebaikan dari situasi itu gitu ya. Kenapa? Sejak awal kita menganggap itu stresor yang merugikan ya, stresor yang kemudian membuat hidup kita tidak nyaman gitu ya. Sehingga sekali lagi ya, sabar itu justru dimulai dari cara pandang kita terhadap hidup, terutama pada daily activity yang sangat mungkin menghasilkan stresor harian, gitu ya. Begitu kita menganggap kita tuh mau hidupnya nyaman dan nggak suka direpoti dengan daily activity, ya siap-siap gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian sederhana tapi itu jadi masalah terus gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Di bawah konsep sabar gitu ya. Dengan cara apa? Ubah dulu pola pikirnya. Agar prefrontal cortex kita maksimal dan kita punya kekuatan berpikir. Ada orang yang kalau berada dalam stresor gitu ya, dia udah nggak bisa mikir sama sekali. Kenapa? Sudah terlanjur dikuasai hormon stres ini. Tapi ada orang yang ketika dia punya masalah gitu ya, dia masih bisa berpikir jernih. Nah, sebenarnya dia berada dalam payung sabar itu. Karena sabar itu kekuatan yang membuat seseorang kemampuan berpikir jernihnya itu tidak dikunci gitu ya. Dia tetap terbuka dan seseorang bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Bukankah ini sesuatu kekuatan dalam menghadapi stresor harian? Kemudian hormon stres itu juga kemudian mengganggu hipokampus yang ada di dalam otaknya manusia, di mana hipokampus ini merupakan tempat menyimpan memori jangka pendek gitu ya, dan juga membentuk memori-memori baru. Kalau hipokampus itu terlalu dipengaruhi oleh produksi hormon kortisol,
tadi ya, kalsium yang terlalu banyak pada neuron, itu neuronnya pada mati. Dampaknya apa? Selain kita nggak bisa berpikir jernih karena prefrontal cortex-nya dikunci, hipokampus ini membuat kita jadi sulit untuk mengingat-ingat kejadian itu dengan valid. Ya, maka orang yang susah untuk bersabar gitu ya, dimulai dari cara dia berpikir dan meregulasi emosi. Ya, kadang-kala ingatannya tuh nggak presisi gitu ya, kepleset-kepleset ya, kadang nggak valid. Maka kalau kita menjadi pribadi yang marah, hati-hati ya, bisa jadi ingatan kita tuh tumpang tindih dengan momen-momen yang lain yang bisa jadi itu mengacaukan ingatan kita. Karena kortisol itu membuat hipokampus memiliki kelemahan untuk menyimpan memori jangka pendek gitu ya, dan membentuk ingatan-ingatan baru dengan proper atau dengan baik, kesulitan gitu ya. Sehingga kalau kita merasa belakangan kok jadi pelupa ya, lihat aja. Apakah semua hal kita anggap sebagai beban? Apakah semua hal kita anggap sebagai stresor yang membuat hidup kita buruk? Atau semua hal kita anggap sebagai hal yang mencemaskan? Kalau iya, dan kita menjadi pelupa, sangat mungkin hipokampus kita sudah dipengaruhi oleh perjalanan hormon stres wujudnya kortisol, gitu ya. Yang kemudian dia mengintervensi hipokampus kita. Kemudian terakhir, gitu ya, kortisol ini, gitu ya, bahkan bisa membuat seseorang increase agresif behavior. Dia meningkatkan eh, sisi-sisi perilaku agresif. Ya, padahal sabar itu kan kekuatan ya, kekuatan untuk menyelesaikan masalah dengan adaptif. Tapi kemudian kalau kita berpikir semua hal itu masalah, gitu ya, amigdala mempersepsi kita terancam oleh masalah itu, kemudian dia mengeluarkan kortisol secara berlebihan, justru itu membuat kita jadi lemah gitu ya. Kenapa? Kita jadi lost terhadap pikiran kita, lost dalam pengertian kita nggak punya ide jernih, kita sulit mengingat sesuatu, plus kita jadi punya hormon adrenalin yang berlebih, yang kita jadi terenergize ya. Jadi kayak mau marah tuh jadi meledak-ledak bisa gitu ya. Kenapa ya kok bisa begitu? Rupanya kortisol itu ya menurunkan serotonin, hormon bahagia gitu ya. Sehingga ada sisi di mana apa namanya? Can make you feel anger. Ya. Itu dia bisa membuatmu menjadi sangat marah sekali, bahkan melakukan potensi perilaku agresif. Ya, kalau dalam mendidik anak jadi nyupit gitu ya. Kalau dalam urusan kuliah misalkan ya, jadi hangout tapi sambil ngamuk-ngamuk gitu ya. Barang-barang di kosan pada diberantakin dan sebagainya. Yang di kantor mungkin ya pengen mukul rekan kerjanya itu mungkin sekali gitu ya. Padahal ya sabar dalam wujud tidak marah itu hanya satu di antara sekian konsep yang bernaung di bawah kata sabar. Nggak mukul, nggak marah, nggak destruktif, itu bagian konsep aja dari payung besar bernama sabar. Mulainya dari mana? Jangan semua hal itu dianggap masalah. Jangan semua hal itu dianggap beban. Kalau tidak, gitu ya, kita akan sulit mengendalikan diri dan itu melemahkan kita. Karena sabar dengan semua konsep di dalamnya itu adalah power yang menguntungkan gitu ya. Bahkan pada saat tertentu ya kortisol yang menurunkan serotonin ini akan ngelit seseorang to depression. Ya, sampai seseorang akhirnya merasa hidup ini tidak lagi layak untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi kadang-kala kalau kita melihat hidup terlalu pesimis, ya itu bukan karena kita benar-benar tidak mampu kadang-kala, tapi kita kurang sabar menghadapi masalah. Bisakah begitu? Bisa. Kurang sabar tuh bukan berarti kita kok nggak gercep, bukan. Poinnya bukan itu. Dimulai dari cara kita salah berpikir tentang konsep apa itu yang disebut sebagai masalah. Kalau semua hal itu jadi masalah, ya itu sebenarnya awal mula ketidaksabaran kita tuh di situ. Dan awal mula kesabaran adalah berpikir dengan benar bahwa tidak semua hal itu harus jadi masalah, atau harus jadi beban, atau harus jadi problem, atau harus jadi ketakutan. Tidak semua hal tuh harus jadi kayak gitu. Ya, oleh karena itu, the first point bagaimana membuat sabar ini adalah sesuatu yang powerful ya, empowering terhadap kehidupan kita. Mari tata kembali cara kita berpikir tentang apa itu hidup. Benarkah hidup itu daily activity maupun extraordinary eventnya adalah sesuatu hal yang semuanya merugikan kita, menekan kita, mengancam kita, menakutkan dan sebagainya. Atur kembali itu, maka kita sudah akan mulai melatih skill pertama untuk bisa bersabar, yang kesabaran itu akan menjadi kekuatan kita. Izinkan amigdala kita istirahat untuk tidak banyak mempersepsi ya, atau kemudian merespon bahwa semua hal itu menakutkan sampai lahirnya hormon kortisol. First point. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, bagaimana kesabaran itu akan membuat seseorang punya power ya dalam keadaan amigdalanya lebih tenang, kortisol tidak diproduksi banyak gitu ya. Kemudian
prefrontal cortex bisa berpikir jernih, hipotalamus, ini ya poin kedua tadi ya, hipokampus bisa mengingat sesuatu dengan baik dan seseorang tidak ingin melakukan sesuatu yang agresif, disitulah letak dia bisa melihat masalah itu dengan lebih jelas. Oh, ternyata masalahnya tidak semengerikan yang saya bayangkan. Ini masih bisa kok dicari solusinya. Justru kemampuan kita untuk handling the problem atau coping the problem, gitu ya, itu letaknya pada saat kita mulai bisa melihat masalah itu dengan lebih jernih, gitu ya. Dimana menurut Cooper et al, gitu ya, atau kemudian menurut Meyer et al, ya orang itu kalau dapat stresor, gitu ya, kemudian dia tidak sabar, atau sebagai definisi operasional dari sabar adalah pertama kita punya cara pandang positif terhadap masalah. Kalau kita nggak punya itu, sangat mungkin kita akan menghadapi stresor itu dengan maladaptive coping strategies. Apa itu? Jadi kalau ada masalah itu, kesannya dibawa jadi masalah terus sampai jadi besar. Ini namanya respon yang sifatnya maladaptif, gitu ya. Misalkan, gitu ya, kita mendinai. Ya, ada kejadian di mana seseorang itu kehilangan orang yang dia cintai, misalkan orang tuanya atau sahabat seperjuangannya, gitu ya. Kemudian dia menganggap itu adalah musibah yang sangat besar. Kehilangan orang yang dicintai itu memang benar musibah. Nggak ada yang bilang itu adalah anugerah gitu ya. Itu memang musibah secara psikologis. Tapi musibah ini masih bisa ditata pengertiannya. Ya, karena bagi seorang muslim yang namanya meninggal, berpisah di kehidupan dunia, itu bukan berarti perpisahan abadi. Masih sangat mungkin kita berjumpa dengannya dalam kehidupan abadi bernama akhirat di surga lagi, ketemu lagi, abadi lagi. Penataan makna itulah yang kemudian membuat kita bisa bangkit kembali. Tapi kemudian kalau kita malah mendinai gitu ya, kenapa sih ya Allah itu menakdirkan saya begini dan begitu? Kenapa orang yang saya cintai harus meninggal dan sebagainya? Denial seperti itu menunjukkan cara berpikir yang salah sejak awal gitu ya. Terus poin keduanya, dia tidak clear melihat masalah itu secara jernih gitu ya. Kenapa? Ya tadi ya ada proses hipokampusnya, proses prefrontal korteksnya, bagaimana proses dia dikuasai emosi marah sampai dia menolak terhadap proses perjalanan takdir, itu namanya malah maladaptif. Ya, dia kehilangan kekuatan dari dirinya untuk solving the problem. Ya, kalau orang meninggal itu kan nggak bisa dihidupkan lagi kan? Solusinya apa? Ya nggak ada solusi lain selain mikir dengan cara yang benar tentang kejadian itu. Terus kedua, kita cari respon yang lebih adaptif. Itu namanya sabar. Ya, jadi sabar itu bukan menyerah, teman-teman. Sabar itu kemampuan seseorang memilih respon yang tepat pada situasi-situasi yang sulit dalam kehidupannya. Nah, itu namanya sabar. Kalau selama ini kita memahami sabar itu cuma menunggu, itu hanya part of patience. Artinya sabar dalam makna tertentu, memang maknanya menunggu. Gitu ya, kita lagi pesan di warung makan gitu ya, and then dia nggak datang-datang, terus kita bilang sabar dulu. Itu betul. Pada beberapa makna sabar itu memang berkaitan dengan perjalanan waktu di mana kita perlu membuat toleransi sekian waktu untuk menunggu sesuatu. Tapi kalau sabarnya betul, dalam proses menunggu kita pun tetap bisa produktif. Kenapa? Responnya terbalik dari maladaptif menjadi adaptif coping. Ya daripada nunggu mending sambil Ramadan-Ramadan baca Quran misalkan gitu ya, nunggu buka puasa. Itu namanya adaptif. Sabar itu membuat seseorang jadi lebih jernih cara berpikirnya dan jadi punya banyak ide gitu. Dalam menunggu tuh saya harus ngapain sih? Kan itu suatu kekuatan ya. Ya nggak? Kerasa nggak? Kalau itu akan membuat hidup kita lebih enak gitu ya, lebih happy, lebih enjoy meskipun sedang menunggu. Nunggu jodoh juga sama aja gitu ya. Kalau jodoh itu kita persepsikan bagian dari sesuatu yang telah Allah tetapkan, gitu ya. Terus kemudian kita sudah berikhtiar dan nyatanya dia belum datang, ya sabar. Ada waktu yang kemudian harus dijalani gitu ya. Tapi bukan pasrah. Dalam kesabaran yang benar, kita justru akan punya banyak ide untuk produktif gitu ya. Karena kesabarannya dilakukan dengan cara yang benar, bukan sekedar menunggu gitu ya. Bahkan ada titik di mana sabar itu berani memutuskan. Ya, berani memutuskan itu nanti juga bagian dari kesabaran, di mana dia bagian dari adaptive coping. Ada orang lama banget pacaran gitu ya. Terus si perempuannya ini bilang, aku sabar menunggumu sampai kamu melamar gitu ya. Bahasanya kayak gitu. Lah, terus habis itu gitu ya. Ternyata laki-lakinya nggak datang-datang gitu ya. Terus perempuan ini berpikir ulang gitu ya dengan kejernihan yang bisa dia miliki di sisa-sisa perjuangan gitu ya. Walaupun dalam Islam nggak ada pacaran ya, by the way. Ya, nggak ada sih hadis yang melarang dilarang pacaran itu nggak ada. Santai ya. Yang ada dilarang berzina. Pacaran itu isinya apa kalau nggak sebagian besarnya zina misalkan gitu ya, pegangan
gitu ya, terus romantis-romantisan ya, zinanya mata melihat, zinanya mulut berkata-kata, zinanya telinga mendengar, ya zinanya fisik bersentuhan, ya itu perlu kita pertimbangkan kalau temanya adalah tentang pacaran. Tapi dalam satu situasi misalkan ya si perempuan ini kemudian menyadari realita bahwa ternyata laki-laki ini nggak serius dengan saya. Ya saya harus bersabar dengan kehidupan saya bukan dengan menunggu, tapi memutuskan bahwa hubungan ini toksik. Jadi saya akan tinggalkan dia dan saya akan mulai membuka lembaran baru untuk lebih bersih lagi gitu ya, dengan menjemput jodoh dengan cara yang lebih dibolehkan atau lebih sehat dan sebagainya. Itu namanya adaptive coping yang turun dari konsep eh, itu tadi ya, sabar itu sendiri. Ya, sabar berpisah itu juga sabar. Gitu ya. Sabar tuh nggak harus menunggu sesuatu untuk datang. Berpisah pun ada ujian kesabarannya. So, teman-teman yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kesimpulan keduanya adalah bagaimana membuat sabar itu menjadi sesuatu yang eh, kekuatan dalam hidup kita, gitu ya. Dalam kesabaran, kita akan memiliki peluang untuk mengambil adaptive coping strategi. Dalam situasi yang sulit, kita masih bisa memilih hal-hal positif yang bermanfaat untuk hidup kita, dan kita diselamatkan dari maladaptive coping strategi semacam venting, denial, gitu ya, substance use, pakai narkoba, pakai obat-obatan terlarang, gitu ya, behavioral disengagement, self destruction, self blame, gitu ya, self harm, terus kemudian punya suicidal thought, gitu ya, pengen mengakhiri hidup, itu semuanya maladaptif, gitu ya. Dimulai dari mana? Cara berpikir yang benar. Ketiga, mari kita latih. Ya, mari kita latih pada hal-hal yang kemudian kita sebut sebagai stresor dan kita sangat pengen powerful menghadapinya. Mulai dari cara kita meletakkan apa itu hidup dan apa itu masalah. Kedua, gitu ya, dengan terkontrolnya hormon kortisol, semoga cara pikir kita lebih jernih sehingga kita lebih adaptif, ya, sehingga gitu ya, saat sulit kita masih bisa memilih sikap yang benar, itulah yang namanya sabar. Kalau sudah begitu, bukankah sabar adalah kekuatan hidup untuk menjalani segala sesuatu dengan gitu ya, semaksimal mungkin meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja. Hidup tidak selalu baik-baik saja, teman-teman. Ada kalanya hidup memang tidak baik-baik saja. Disitulah kemampuan sabar dibutuhkan, yang justru akan menjadi kekuatan besar kita melalui badai yang mungkin sedang terjadi. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Kita tidak pernah sendiri melalui badai itu. Ada Allah yang membersamai. Insya Allah, sudut pandang kesabaran dari sudut pandang Islam akan kita bahas di ORI pada episode berikutnya. Sampai jumpa, selamat berlatih untuk menjadi manusia-manusia yang bisa melihat ya bagaimana kita sebenarnya masih punya kekuatan dalam ketidakberdayaan situasi dengan cara apa? Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.